Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Irama Widya. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kali ini, saya akan membahas mengenai soal UTBK SBMPTN TKA Soshum 2022 mata pelajaran Sosiologi. Nah, dalam kesempatan kali ini, ada 15 soal yang akan dibahas. Nah, untuk sekarang, kita akan bahas 5 soal terlebih dahulu. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Salah satu ukuran yang menjadi dasar penggolongan anggota masyarakat dalam pelapisan sosial tertentu adalah A. Tinggi badan, B. Kekayaan, C. Tempat tinggal, D. Kesukuan, atau E. Ras. Nah, di sini teman-teman kata kuncinya yaitu hal yang menjadi dasar pelapisan sosial dalam masyarakat. Ingat, ukuran yang dominan sebagai dasar dalam pelapisan sosial masyarakat yaitu ada 4. Apa saja? Oke, yang pertama itu ada ukuran kekayaan. Yang kedua, ada ukuran kekuasaan atau wewenang. Ketiga, ukuran kehormatan. Dan keempat, ada ukuran ilmu pengetahuan. Nah, di sini teman-teman sudah bisa melihat jawaban yang benar adalah yaitu jawaban B, di mana salah satu ukuran yang menjadi dasar penggolongan anggota masyarakat dalam pelapisan sosial yaitu ukuran kekayaan. Nah, kita bahas satu persatu ukuran yang dominan sebagai dasar dalam pelapisan sosial itu. Yang pertama, kekayaan. Nah, kekayaan ini berkaitan dengan kepemilikan harta benda seseorang dilihat dari jumlah material saja. Nah, kekayaan tersebut dapat dilihat antara lain seperti bentuk tempat tinggal, benda-benda tersier yang dimiliki, cara berpakaian, maupun kebiasaan dalam berbelanja, serta kemampuan seseorang dalam berbagi kepada sesamanya. Oke, kemudian ukuran kekuasaan dan wewenang ini berkaitan dengan kepemilikan kekuatan atau power seseorang dalam mengatur dan menguasai sumber produksi atau pemerintahan. Jadi biasanya seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang paling besar akan menempati posisi atau lapisan teratas dalam sistem pelapisan sosial di masyarakat. Kemudian untuk ukuran kehormatan, ini diukur dari gelar kebangsawanan, disegani atau dihormatinya seseorang dalam masyarakat. Nah, ukuran kehormatan ini, teman-teman, biasanya sangat terasa pada masyarakat tradisional. Kemudian, untuk ukuran ilmu pengetahuan.
Nah, ukuran ilmu pengetahuan ini sering dipakai oleh anggota-anggota masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau kesarjanaan. Biasanya terdapat dalam gelar-gelar akademik atau profesi yang disandang oleh seseorang, misalnya dokter, insinyur, doktor, ataupun gelar profesional seperti profesor. Oke, itulah informasi singkatnya teman-teman mengenai pembahasan soal nomor 1. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Kita bacakan soalnya. Modernisasi bisa berdampak baik dan buruk bagi masyarakat. Dampak negatif dari modernisasi bagi kehidupan masyarakat adalah A. Masa depan dianggap lebih penting daripada masa lalu. B. Hanya mementingkan kehidupan dunia. C. Cara hidup yang lebih baik diutamakan. D. Menekankan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Atau E. Menguatnya nilai-nilai moral dalam pergaulan. Oke teman-teman, kunci dari soal nomor 2 ini adalah konsep dari modernisasi dan dampaknya. Nah, di sini kan yang ditanyakan itu dampak negatif. Nah, sebelum kita lihat pada opsi mana yang termasuk dampak negatif, teman-teman harus tahu nih apa itu modernisasi. Oke. Modernisasi ini suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau modern atau masa kini. Jadi, modernisasi ini suatu perubahan yang nantinya bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif. Oke. Untuk menjawab soal nomor 2, teman-teman tinggal melihat atau memilih opsi negatif atau opsi yang tidak benar. Karena di sini yang ditanyakan adalah dampak negatif. Oke, kita lihat opsi yang A. Masa depan dianggap lebih penting daripada masa lalu. Ini sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan modernisasi, karena ini berhubungan dengan cara pandang seseorang. Apakah masa sekarang lebih penting daripada masa lalu, sehingga secara tidak langsung untuk opsi A ini kurang berkaitan dengan dampak dari modernisasi. Kemudian untuk opsi B, hanya mementingkan kehidupan dunia. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa opsi B ini termasuk dampak negatif dari modernisasi, di mana seseorang hanya akan mementingkan kehidupan dunia. Kenapa demikian? Nah, karena mementingkan kehidupan dunia ini berhubungan dengan budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Nah, teman-teman harus ingat, di mana hedonisme ini merupakan pandangan hidup yang dianggap bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah kesenangan dan kenikmatan dunia. Maka, bagi siapapun yang menganut budaya ini, mereka akan menjalani kehidupan yang sebebas-bebasnya demi memenuhi kepentingan dunia. Nah, budaya hedonisme ini bagian dari sifat seseorang yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Kemudian ada lagi nih masyarakat yang konsumtif. Masyarakat konsumtif biasanya masyarakat yang dia lebih memilih untuk menghamburkan jerih payahnya untuk hal-hal yang tidak perlu, atau tindakan seseorang yang boros dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bermasyarakat, seperti itu. Jadi teman-teman sudah jelas ya, untuk dampak negatif dari modernisasi ini adalah hanya mementingkan kehidupan dunia. Kita selanjutnya ke pembahasan soal nomor 3. Demokratisasi merupakan dampak positif dari modernisasi di bidang politik. Sementara dampak positif dari demokratisasi yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat adalah A.
peluang yang besar bagi segenap lapisan masyarakat untuk melakukan protes dan demonstrasi. B. Kesempatan yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. C. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat berdasarkan ikatan primordial. D. Kesempatan yang terbatas bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan media massa. Atau E. Mendorong tumbuh dan berkembangnya politik aliran dalam kehidupan masyarakat yang primordialis. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 3 ini hampir sama dengan soal nomor 2, yaitu mengenai modernisasi. Dimana kalau untuk nomor 2 itu yang ditanyakan adalah dampak negatif, sementara di sini modernisasi yang ditanyakannya itu mengenai dampak positif. Salah satunya yaitu di bidang politik dengan adanya demokratisasi. Nah, di sini apa dampak positif demokratisasi yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat? Nah, teman-teman, demokratisasi menumbuhkan sikap menghormati hak asasi manusia tanpa melihat latar belakang setiap individu. Nah, dari pengertian tersebut, coba lihat pada opsi mana yang sesuai dengan menumbuhkan sikap menghormati hak asasi manusia tanpa melihat latar belakang individu. Di sini berarti memberi kesempatan bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oke, di sini opsi yang paling tepat yaitu B ya, kesempatan yang lebih besar bagi semua lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Nih teman-teman, adanya keterlibatan masyarakat membuat pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang top down, namun akan menerapkan sistem bottom up, di mana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah. Berarti dampak positif dari demokratisasi yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat, yaitu masyarakat berpartisipasi langsung dalam pembangunan. Ini ya. Kemudian untuk opsi yang lain kenapa tidak tepat? Kita lihat. Opsi A. Peluang yang besar bagi segenap lapisan masyarakat untuk melakukan protes dan demonstrasi. Nah, kata protes dan demonstrasi ini masih berkonotasi negatif ya teman-teman. Nah, biasanya jika peluang besar masyarakat untuk melakukan protes dan demonstrasi ini dilakukan, maka dampak negatif biasanya sering beriringan, di mana sering terjadi protes atau demonstrasi yang bersifat anarkis dan lain-lain. Kemudian untuk opsi C, tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat berdasarkan ikatan primordial. Nah, ini dari katanya primordial ini biasanya lebih ke kesukuan, di mana primordial ini akan berhubungan dengan adanya primordialisme, yaitu dapat berdampak negatif seperti menghambat modernisasi, integrasi nasional, dan proses pembangunan. Kemudian untuk opsi D, kesempatan yang terbatas bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan media massa. Dari redaksinya, kesempatan yang terbatas ini otomatis bukan dampak positif ya teman-teman. Kemudian untuk opsi E, mendorong tumbuh dan berkembangnya politik aliran dalam kehidupan masyarakat yang primordialis. Di mana seperti pada opsi C, primordialis ini nantinya berhubungan dengan adanya primordialisme yang berdampak negatif. Seperti telah disebutkan tadi, biasanya primordialisme ini akan menghambat modernisasi, menghambat integrasi nasional, dan akan menghambat proses pembangunan nasional. Jadi, pilihan yang tepat adalah pilihan B ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Kita bacakan soalnya. Berikut ini adalah faktor perubahan sosial. 1. Munculnya gerakan sosial dan pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. 2. Perang serta pengaruh masyarakat lain dan kebudayaannya. 3.
penemuan baru dan inovasi oleh anggota masyarakat kelompok atau perorangan. 4. Bencana yang menimbulkan perubahan lingkungan alam. Pertanyaannya, faktor internal penyebab perubahan sosial ditunjukkan dengan nomor apakah A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4, atau E, 3 dan 4. Oke, lihat di sini kata kunci pada soal yaitu faktor internal. Ingat, kalau faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Nah, teman-teman, faktor perubahan sosial ini dapat berasal dari dalam masyarakat, dan di luar masyarakat. Dalam masyarakat berarti ini faktor internal. Di luar masyarakat berarti faktor eksternal ya. Nah, apa saja faktor internal dan eksternal penyebab perubahan sosial? Untuk faktor internal ini, faktor internal atau faktor dalam masyarakat. Faktor internal yang dapat menyebabkan perubahan sosial diantaranya adanya penemuan baru, konflik sosial, pemberontakan dalam masyarakat, dan dinamika penduduk. Sementara faktor eksternalnya yaitu misalnya bencana alam, peperangan, dan pengaruh budaya lain. Nah, teman-teman, kita lihat pada pernyataan di soal, munculnya gerakan sosial dan pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, di sini pertentangan antar kelompok dalam masyarakat. Apakah faktor internal apa eksternal? Di sini kata kunci dalam masyarakat berarti dia faktor dalam. Oke, berarti benar ya untuk pernyataan nomor 1. Kemudian perang serta pengaruh masyarakat lain dan kebudayaannya. Oke, kata kunci masyarakat lain berarti dia faktor eksternal. Penemuan baru dan inovasi oleh anggota masyarakat kelompok atau perorangan. Nah, penemuan baru biasanya berasal dari dalam masyarakat ya teman-teman. Oke, ini betul. Kemudian yang pernyataan nomor 4, bencana yang menimbulkan perubahan lingkungan alam. Nah, bencana ini termasuk faktor eksternal, berarti tidak termasuk ya jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah pernyataan nomor 1 dan 3, berarti jawabannya adalah B. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita ke nomor yang terakhir, soal nomor 5. Kita bacakan soalnya.
Kelompok sosial yang ditandai dengan kerjasama dan tatap muka yang intim dinamakan A. Out-group, B. In-group, C. Primary group, D. Secondary group, E. Formal group. Oke teman-teman, ingat, kelompok sosial terbagi menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Apa itu kelompok primer? Kelompok primer adalah kelompok sosial di mana antar anggota saling mengenal secara pribadi, sering bekerja sama dan tatap muka yang lebih intens. Kata kuncinya ya, tatap muka yang intens. Kemudian untuk kelompok sekunder yaitu kelompok yang terdiri atas banyak individu dengan sifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan pribadi dan juga tidak langgeng. Jadi biasanya sementara. Oke, berarti di sini jawaban yang tepat adalah C ya, primary group. Yaitu kelompok primer. Di mana kelompok primer ini ditandai dengan kerjasama dan tatap muka yang intens ya. Baik teman-teman, cukup sekian pembahasan soal sosiologi part 1. Nantikan video pembahasan soal selanjutnya hanya di channel Irama Widya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.